Bab 4260. Lain hari pasti akan membalas 100 kali lipat. Saat mata semua orang terfokus, permata di tangan Sierra Kin tiba-tiba bersinar terang. Di tengah perubahan ekspresi setiap orang, udara dingin yang keras langsung menyebar ke udara. Hosh! Sierra Kin menjentikkannya dengan jari-jarinya, butiran es itu terbang ke udara dengan cepat dan meledak. Frost melonjak di seluruh langit, kabut es dalam jumlah besar menutupi seluruh dunia. Ayo! Menghalangi klan naga sisik, pedang abadi di tangan Sierra Kin memotong banyak cahaya pedang seketika, lalu melangkah mundur. Semua orang segera bereaksi dan mengikuti Sierra Kin menuju gerbang batu tempat mereka datang. Ekspresi kusut melintas di mata ketua Sekte Awan dan kedua tetua. Awalnya, mereka sudah siap untuk bekerja sama secara internal dan eksternal untuk membunuh semua orang, tetapi mereka tidak menyangka Sierra Kin akan melarikan diri tanpa bertarung atau menyerah. Setelah ragu-ragu beberapa saat, ketua Sekte Awan juga memimpin massa dan melarikan diri bersama Sierra Kin. Cari mati. Setelah embun beku menghilang, Rico Long dan yang lainnya menghancurkan penghalang formasi di depan gerbang batu, kemudian sekelompok orang juga bergegas menuju para kultivator. Kedua kultivator segera mulai mengejar satu demi satu. Meski saling tunda waktu terus-menerus, kecepatan klan naga sisik lebih cepat daripada kultivator biasa. Jadi setelah melewati koridor panjang menanjak, jarak antara satu sama lain tidak goyah, tapi ditarik lebih dekat sedikit. Istana Tuan Qin, kami memiliki terlalu banyak orang, jadi tujuannya terlalu besar. Duduk di singgasana, Eric Qin diseret ke depan oleh Rain, dan tiba-tiba berbicara. Lalu bagaimana menurutmu? Tanya Sierra Kin. Kita dibagi menjadi dua tim. Aku memimpin Sugoyan, ketua Sekte Awan dan yang lain pergi ke satu sisi, sedangkan kamu dan Rain memimpin semua orang Suezu. Setelah kita kabur, kita akan bertemu. Saudara Qin, ini tidak bisa diterima. Ketika mendengar bahwa Eric Qin akan membawa pengkhianat seperti ketua Sekte Awan bersamanya, ekspresi Rain berubah. Target utama orang ini pasti kamu. Kita bisa berpisah, kamu dan aku. Tidak, kamu dengarkan aku. Eric Qin menghentikan Rain dengan matanya. Ada pertigaan jalan di depan, ayo ke kiri, kita akan berpisah dari sini. Eric Qin mau tidak mau mengambil Sugoyan, leluhur keluarga Chen dan ketua Sekte Awan yang berada di bawah kendalinya, terbang langsung ke saluran di sebelah kiri. Saudara Qin, berhati-hatilah. Rain sangat khawatir, tetapi dia juga tahu bahwa ini adalah hasil perhitungan Eric Qin dan dia tidak ingin menimbulkan masalah, jadi dia hanya bisa mengertakkan gigi dan terbang ke jalur yang benar bersama Sierra Qin dan yang lainnya. Token perunggu ada di tangan Tobikiyu, semua orang mengejar tim di sebelah kiri. Benar saja. Ketika klan naga sisik melihat kerumunan itu berpisah, Rico Long memberi perintah dengan dingin tanpa ragu. Token perunggu terkait dengan perolehan pusaka Dewa Bintang terpenting. Selama Eric Qin dihancurkan, maka Sierra Qin dan yang lainnya akan hidup, tidak peduli apakah mereka mencari token baru atau mengaktifkan kembali token, mereka akan jauh tertinggal. Adapun pemisahan, keunggulan klan naga sisik terletak pada kekuatan penyatuan, pemisahan akan merugikan. Hosh hosh hosh. Sejak saat itu, semua kultivator klan naga sisik bergegas masuk ke lorong itu. Kemudian, gemuruh yang sebenarnya terus terdengar, yang juga bercampur dengan teguran marah dari banyak kultivator dari klan naga sisik. Sialan, anak ini benar-benar gila. Ada juga berbagai formasi piringan, semuanya harus hati-hati. Bocah yang sangat bau dan menjijikkan. Dan Eric Qin, yang terbang di depan,
seolah-olah diubah menjadi tas harta karun, terus-menerus membuang berbagai barang dari tas penyimpanan, menghambat kecepatan kultivator klan naga sisik. Gawat. Namun, harta apapun memiliki kuantitas. Erikin menjerit aneh ketika dia membuangnya. Kemudian, ketika dia duduk di singgasana, dia tiba-tiba bergetar beberapa kali dan kecepatannya juga sangat berkurang. Sialan, formasi singgasana ini sudah mencapai batasnya. Teman seiman, datang dan dorong aku. Erikin mengumpat secara diam-diam, lalu memandang ketua sekte awan terbang di belakang. Oke. Ketua sekte awan tertegun sejenak, kemudian ekstasi melonjak dari lubuk matanya. Dia segera terbang dan mendorong Erikin ke depan. Tapi tidak ada halangan, klan naga sisik semakin dekat. Cepatlah. Erikin tampak terburu-buru, dan terus mendesak ketua sekte awan. Tapi ketua sekte awan tampaknya semakin enggan, kecepatannya semakin lambat. Sampai di ujung koridor tertentu, ketua sekte awan tiba-tiba terdorong mundur. Di tengah wajah terkejut beberapa orang, singgasana berhenti seketika, kemudian kultivator dari klan naga sisik mengerumuni. Teman seiman, apa yang kamu lakukan? Dikelilingi oleh para kultivator klan naga sisik, Erikin tampak pucat dan tidak percaya. Ketua sekte awan tersenyum sedikit, mundur perlahan, dan berjalan ke klan naga sisik bersama dengan dua tetua sekte awan dan semua murid. Teman seiman, apa maksudmu? Seru leluhur keluarga Chen. Itu tidak menarik, kami hanya mengkhianati Tuan Chou. Ketua sekte awan menyeringai, ekspresinya menjadi sangat menyeramkan. Kamu mengkhianatiku dan berkolusi dengan klan naga sisik. Erikin melebarkan matanya, seolah dia baru tahu. Jangan lupa, kamu telah diracuni, aku memegang jiwa hidupmu. Betul, tetapi jiwa kehidupan hanya dapat melukaiku secara serius, tetapi tidak dapat membunuhku. Adapun untuk keracunan, klan naga sisik memiliki perbaikan obat kelas dunia, tidak ada pil racun apapun, kamu dapat menemukan penawarnya. Ketua sekte awan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Kamu mengira klan naga sisik akan membiarkanmu pergi. Setelah kamu terluka parah, kamu adalah ikan yang harus disembelih. Mereka juga akan mengendalikanmu, bahkan lebih buruk dari sekarang. Erikin gemetar karena marah. Hehe, kamu salah lagi. Ketua sekte awan mengejek. Pangeran klan naga sisik adalah seorang guru dengan hati yang besar dan kebijaksanaan yang besar. Dia telah bersumpah dengan darah leluhurnya bahwa dia akan melindungi keselamatan kita semua. Tapi apakah kamu lupa nasib mengkhianatiku? Erikin sepertinya terlalu marah untuk mengatakan apapun. Aku katakan sebelumnya, jika kamu berani mengkhianati lagi, aku pasti akan membuatmu menyesal. Haha, kamu dalam bahaya sekarang, siapa yang bisa kamu tipu dengan ancaman lemahmu? Ketua sekte awan tertawa beberapa kali. Teman-teman seiman, aku sarankan kalian juga tunduk pada klan naga sisik. Aku yakin Yang Mulia juga akan melindungi kalian. Hei, kamu pengkhianat, kamu pikir kami akan seperti kamu? Cepat atau lambat kamu akan mati. Saat ini, leluhur keluarga Chen meludah dan mengutuk dengan ekspresi lurus di wajahnya. Tuan Muda Qiu, kami masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Jika beberapa dari kami bergabung, kami mungkin dapat menerobos. Itu benar, aku akan menghalangi mereka dengan sekuat tenaga. Tuan, ingatlah untuk melarikan diri dan membalaskan dendam kita. Sugo yang juga berkata. Kamu. Kemurahan hati ketiganya membuat Erikin melihatnya secara mendalam dan tampak sangat terharu. Penampilanmu hari ini, aku akan mengingatnya di dalam hatiku. Jika ada hari lain, aku pasti akan membalasmu 100 kali lipat.
Setelah mengucapkan kata-kata serius, Erikin tiba-tiba meledak dengan banyak reiki. Entah apa yang meledak, efeknya seperti ledakan tadi. Apakah itu kultivator klan naga sisik atau Taois Huangmu dan lainnya? Corak mereka berubah dan mereka mundur satu demi satu. Di tengah ledakan, sesosok tubuh melesat keluar dan terbang ke kejauhan lagi. Ups, bodoh. Ketika apa yang disebut reiki ini jatuh di samping mereka, semua orang menyadari dengan takjub bahwa ini hanyalah beberapa tipuan. Bersambung.